Oke, dwiarsana.com, ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana. Apa kalian ingin membuat sebuah sistem yang mampu membaca suhu seperti termometer, sekaligus juga dapat mencatat suhunya dan juga mengkontrol secara otomatis ataupun manual? Kita akan bahas di sini. Nah, di sini saya mempunyai sebuah alat yang baru saja dibuat. Jadi alat ini adalah sebuah minimum system berbasis Arduino. Saya membuatnya dengan menggunakan IC yang sama persis yang ada pada Arduino Uno. Jadi menggunakan ATmega 328 dan beberapa pin saya keluarkan, tapi hanya beberapa aja yang digunakan. Jadi saya menggunakan sebuah USB to TTL. Jadi USB to TTL ini berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara hardware dan komputer nantinya. Dan saya menggunakan sensor LM35, sensor analog, tipe analog ya. Jadi sensor LM35 ini kalau dilihat datasheetnya akan mengeluarkan tegangan atau kenaikan tegangan per berapa derajat Celcius gitu, ada tegangannya. Jadi kita bisa cek di datasheetnya. Dan komunikasi ke aplikasi desktop, komunikasi ke aplikasi desktop itu menggunakan serial biasa dengan baud rate standar 9600, dan aplikasi desktopnya saya menggunakan Delphi. Jadi berbasis Delphi. Kita akan lihat di sini. Ini adalah tampilan Delphi-nya, yaitu aplikasi logger suhu. Ini adalah tampilan formnya, dan di mana ada beberapa file di sini untuk pengaturan database dan segala macam. Jadi kalian bisa lihat ada koneksi. Ini adalah query-query yang dibutuhkan untuk menyimpan dan memanggil data di database. Nah, kita akan membahas pada form utama aja. Jadi di form utama kita lihat tampilannya. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Ada display untuk suhunya, ada display suhu, ada gambar relaynya, dan juga ada untuk set suhu, untuk kontrolnya. Relay bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi status suhu ini adalah mencatat nilai tertinggi dan nilai terendah yang tersimpan pada database. Dan untuk ini ada tab real time graphic, itu akan menampilkan grafik nilai suhu yang telah dibaca. Lalu kita juga bisa membaca datanya dalam berupa kayak tampilan Excel gitu. Bisa ditampilkan per hari ataupun juga per jam. Di sini sebelah saya telah membuat sebuah ini dia. Jadi ditampilkan dia dalam satuan jam. Jadi kita ringnya bisa kunci dalam satuan jam. Untuk aplikasi ini menggunakan Delphi 10 dan beberapa komponen diperlukan. Kalian bisa lihat langsung di sini ada timer, dan juga hal yang terpenting adalah kompor. Kompor itu adalah komponen yang memungkinkan aplikasi Delphi ini untuk saling berkomunikasi dengan hardware di yang tadi ini. Dan kita bisa lihat di bagian file, nanti kalian bisa pilih, nanti ada monitoring suhu, lihat suhu grafik, logger by date, logger by time, itu akan muncul pada bagian tab di sini. Tapi kalau kita klik setting, itu hanya untuk setting database dan comport setting. Comport setting itu kalian bisa lihat pada bagian device manager dengan klik di sini. Lalu di bagian device manager kalian bisa lihat comport yang aktif jika kalian menghubungkan USB TTL di sini. Kalau kalian akan lihat di sini
sebuah USB serial aktif di COM7. Jadi kita nanti akan koneksikan dia pada COM7 di aplikasi. Oke, kita akan lihat dulu codingnya. Kita akan bahas sedikit codingnya. Nah, di sini adalah coding. Jika kita tekan F12, dia akan langsung ke bagian source code-nya. Jadi di bagian uses ini biasanya dia otomatis pada saat kita memasukkan apa seperti edit text, label, combo box, dan juga komponen-komponen lainnya itu akan secara otomatis tergenerate. Dan ini juga. Lalu yang terpenting itu adalah kita harus membuat variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan data dan melemparkan data nantinya. Untuk di sini kalian bisa lihat di form utama ini ada prosedur button click. Itu adalah prosedur yang untuk masuk ke sebuah subsistem. Di sini ada, kalian bisa lihat cell. Jadi itu untuk menampilkan data di grid-nya, di kayak Excel tadi itu ya. Dan masih sini. Dan codingnya itu dimulai dengan begin, diakhiri dengan end. Jadi ada begin di sini dan ada end nantinya. Jadi sini ngomong masalah tabel. Jadi kita akan lewati dulu. Hal yang terpenting adalah pembacaan data serial dari USB to TTL ke Delphi. Kita bisa lihat di bagian, nah ini dia. Ini kalau di tampilannya di sini bakalan nanti ada tulisan connected atau tidak atau disconnected. Ini adalah status bar yang bernama status bar 1 ya. Kalian bisa lihat di sini. Status bar 1 akan bertuliskan connected jika komponen kompor 1 itu connected-nya bernilai true atau benar. Tapi jika tidak terconnected, dia akan bertuliskan disconnected. Dan untuk konfigurasinya, kalian bisa lihat itu pada tombol kompor setting. Jadi di tombol kompor setting itu akan memunculkan dialog untuk setup serialnya. Jadi ada baud rate berapa, kompor berapa, parity bit berapa gitu. Tapi standarnya yang akan kita atur adalah hanya kompor dan kecepatan transfer data atau baud rate. Dan di sini di source code untuk coding bawahnya kalian bisa lihat status panel. Jadi panel pertama teksnya itu akan diisi tulisan port berapa yang telah kita pilih dan tentunya yang akan diaktifkan seperti itu. Setelah di koneksi, kita bisa lihat ada beberapa timer di sini. Timer ini berfungsi untuk menjalankan sebuah sistem yang terus-menerus dengan interval waktu tertentu yang sudah ditentukan. Jadi coba kita lihat sebuah timer di sini. Ini adalah timer yang saya gunakan untuk menangkap data yang terkirim dari serial. Kalian bisa lihat codingnya sangat sederhana, yaitu komponen komport 1.read_str, artinya dia membaca data string dengan variabel buffer untuk menampung data yang terbaca sebanyak 4 karakter. Kenapa saya hanya membatasi 4 karakter? Karena suhu yang terbaca yaitu 3 digit, 4 hingga tanda desimal. Jadi ada 4 karakter yang akan dibaca. Ini ada coding, kita akan bahas sedikit. Jika panjang data buffer melebihi dari 0, itu artinya sederhana, jika ada data gitu, maka edit bantu ini adalah sebuah edit text yang saya gunakan untuk menaruh data sementara dari buffer. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi untuk mempermudah saya gunakan edit text lagi untuk menyimpan data di buffer itu sementara.
Jadi jika ada data baru masuk, dia simpan buffer, data lama masih ada di edit text seperti itu. Dan untuk membuat proses pembacaan data serial itu normal, data yang dikirimkan melalui komponen komport itu harus di-clear. Kenapa demikian? Karena jika tidak, itu datanya akan menumpuk dan menyebabkan pembacaan atau pemecahan data itu tidak sempurna. Karena datanya misalkan 24,3 sudah dibaca, setelah dibaca tidak di-clear, maka bisa saja 24,3 itu stringnya akan bertumpuk dengan string yang akan masuk berikutnya. Jadi jika di-clear, maka data yang baru benar-benar fresh tanpa ada embel-embel data lama. Jadi di sini codingnya adalah comport1.clearBuffer berstatus true atau benar. Jadi buffer yang tersimpan dibersihkan. Dan ini prosedur untuk timer 2. Jadi kalau kita kembali ke timer 2, nah ini dia langsung ke sini. Itu hanya untuk menampilkan jam atau juga untuk menyimpan data jam di edit text yang sudah saya buat dan nanti digunakan untuk menyimpan ke database. Jadi kita istilahnya ngambil data waktu dari laptop lalu disimpan ke database seperti itu. Lalu timer 3, kalau ke timer 3 kita klik, nah dia akan masuk ke sini. Ada beberapa variabel yang harus dibuat, seperti ini ya, A string, B string, P double. Itu adalah variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan data sementara, di mana timer 3 ini berfungsi untuk interval pada grafik. Jadi di program ini ada real time grafik, di mana real time grafik ini perlu sebuah timer agar grafiknya bisa bergerak. Jadi di sini ada namanya menambahkan nilai X dan nilai Y. Jadi skripnya adalah add XY. Kalau kita buat misalkan with series with series. Jadi kalian kalau baru ngetik coding setengah, itu kalau biar bisa auto text dia klik Ctrl dan spasi, maka dia akan langsung otomatis do add xy misalkan kayak gitu. Maka sudah akan terlihat di sana bahwa kita harus memasukkan nilai variabel untuk nilai x dan nilai y. Jadi ada nilai AY value, AX value dengan bernilai double seperti itu. Jadi kalian bisa coba langsung. Tapi di sini kita karena sudah melempar nilai ke edit text itu, jadi kita harus mengubah nilai yang ada di edit text itu menjadi integer. Seperti ini ya, str to integer. Artinya kita mengubah data str menjadi integer pada edit text 2 .text kayak gitu. Dan ini adalah untuk radio button untuk relay aktif atau non aktif. Jadi jika nilai L lebih besar dari M, jika nilai L itu adalah pembacaan dari label suhu.caption. Artinya jika pembacaan angka suhu melebihi dari batas yang sudah ditentukan, maka dia akan menyala. Jadi alat ini bisa mengontrol relay nyala dan mati dari nilai yang sudah kita tentukan. Tapi kita nggak akan bahas itu. Dan codingnya cuma itu aja, pendek sekali. Yang mungkin agak ribet itu di database-nya ya, karena kita harus insert, update, delete. Nggak sih, insert aja nih. Ini kalian bisa lihat insert into tabel logger. Jadi kita
menginsertkan data baru ke tabel logger, di mana suhu, tanggal, waktu, dan nilainya itu bisa dilihat dari sini. Jadi suhunya itu adalah dari edit bantu, sebuah edit teks bantu untuk menyimpan angka suhu sementara. Dan tanggal dan waktu itu adalah tanggal sekarang, tanggal saat itu maksudnya. Oke, langsung aja kita akan coba aplikasi ini. Jadi suhunya saya akan taruh di meja seperti ini dan tidak tersentuh apa-apa. Kalian bisa pasangkan sensor suhu ini di body atau di mana aja untuk mengukur suhu suatu benda, dan kita akan langsung run aplikasi logger suhu ini. Pertama-tama kita harus melakukan setting database. Jadi database-nya kalian harus buat di MySQL ya. Saya sudah buat dengan database logger suhu. Ada suara ayam. Kayak udah pagi nih kayak. Lalu kita klik save. Dan untuk pertama kali kita harus tes koneksi dulu, apakah koneksi yang kita buat sudah berhasil. Oke, berhasil. Lalu close dan comport setting. Di sini yang saya katakan tadi, portnya harus sama. Jadi port 7 dan baud rate 9600 sesuai dengan coding Arduino. Oke. Dan connect. Kalian bisa lihat datanya di bagian file. Jadi kalian ingin lihat apa? Monitoring suhu, lihat grafik, logger by date, logger by time. Jadi klik monitoring suhu, maka kalian akan lihat suhunya adalah 25,9 derajat. Dan kalau saya pegang suhunya, saya pegang sensor suhunya, maka suhunya akan meningkat. Wow, meningkat drastis. 28. Tempel di leher. Woi, naik. Nah, kalian bisa lihat status suhu di sini. Maksimum dan minimum. Itu artinya adalah suhu yang terbaca dari keseluruhan database saat ini itu adalah maksimum 31,8 derajat Celcius dan minimum itu adalah 23. Jadi pembacaan minimum tadi itu adalah 23. Dan relay di sini tidak aktif karena kita menonaktifkan radio buttonnya. Jadi saya akan coba set suhu. Kita akan set suhu di 30. Tapi alat ini saya belum pasangkan modul relay. Nanti kita akan coba pasangkan di kesempatan berikutnya. Lalu klik centang aktif radio button. Dan kita akan simulasikan suhunya untuk meningkat. Kita akan lihat. Oke. Dan relay warnanya menjadi terang. Itu artinya relay sudah aktif. Dimana pada saat melewati suhu 30, relay aktif. Entah aktifin apa gitu, terserah. Dan kita akan lihat bagian grafik suhu. Oke, dari pertama dinyalakan 0, lalu stabil di sekitar 25, dan naik, turun lagi. Kalian bisa lihat ini adalah grafik real time, dan terus berjalan, waktu terus berjalan. Oke, untuk logger by date kalian bisa lihat sekarang tanggal 17. Kita akan membaca data dari tanggal 16 ke tanggal 17. Klik, maka data akan terlihat. Suhu terakhir adalah 27,9. Kita lihat real time grafik. Coba kita refresh lagi. Maka dia akan berubah yang terbaru. Jadi kita kalau by time, kita akan lihat dari jam baru aja ya, jam 1,
lebih 3 sampai jam 1 lebih 35, maka datanya akan tanggalnya tanggal 17. Oke, ini adalah data pada jam itu aja. Oke, itu tadi adalah demonstrasi alat yang sederhana ini dan juga aplikasi desktop, yaitu menggunakan Delphi 10 di sini khususnya ya. Dan sangat sederhana sekali dan coding yang tidak terlalu rumit. Kalian juga bisa membuat ini. Kalian juga bisa mendapatkan coding gratis dari Arduino di bawah sini, atau kalian bisa memesan paket belajar membuat data logger suhu ini. Kalian akan mendapatkan sebuah CD yang berisikan aplikasi Delphi dan serta juga